Baik pemirsa PJTV, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Tokoh PJTV bersama Kang Pamriyadi. Salah satu calon, bisa dikatakan calon ya Kang ya, Bupati Bandung Barat di tahun 2024 Ya. dan 2029. 29. Baik, semoga jalannya mulus seperti yang diceritakan Kang tadi ya, banyak kesusahan bisa dicapai gitu ya bersama keluarga. Tadi saya sedikit juga ceritakan mengenai warna yang ternyata sering menghantui di kehidupan Kang Pamriyadi. Dari mulai mawar merah, bikin filmnya Pila Merah juga, kemudian hari ini pakai baju merah Kang, gitu ya. Yeah. Apakah memang sudah sejak dulu begitu cinta dengan warna merah lebih dulu, atau memang sudah senang dengan ibaratnya apa ya, prototipe atau mungkin sosok dari PDI Perjuangan? Ya, jadi sebetulnya sejak zaman mahasiswa itu sepertinya ini saya ini buta warna. Jadi senang yang merah aja kan. Fokus yang begitu merah-merah. warna ya. Tapi kalau sekarang mah alhamdulillah saya pakai baju biru oke, baju kuning juga oke. Setelah saya bisnis di dunia bisnis ya. Dunia bisnis kan nggak bisa merah semua. Saya bergaul sama kuning, sama ungu, sama biru, sama hijau, ya alhamdulillah baik semua kan gitu. Karena kan tidak semua pengusaha itu warnanya merah, gitu. Tetapi memang simbol-simbol merah ini Selalu melekat. mungkin terlalu melekat karena orang semua tahu di seluruh Indonesia di Jawa Barat tahu bahwa saya ini kader PDI Perjuangan kan gitu, pengusaha yang merah kan gitu. Nah makanya sekarang saya maju menjadi bupati dengan tagline sehat, sejahtera, edukatif, harmonis, agamis, termaju. Ya itu sebagai bagian daripada pengabdian saya nanti terhadap Bandung Barat itu sendiri nanti ke depan kalau saya terpilih menjadi seorang bupati. Fokusnya ke kesehatan, kemudian juga agama, pendidikan, dan infrastruktur. Oke, ada apa sebetulnya yang menjadikan Kang Pamriyadi ini menjadi apa ya, berarti PR khusus begitu? Kesehatan apakah saat ini memang perlu perhatian begitu, pendidikan dan juga infrastruktur Ya, di Bandung Barat? Betulnya kan fondasi pembangunan sudah dijalankan sejak zaman Pak Haji Abu Bakar ya, Bupati almarhum. Tetapi mungkin kan perlu peningkatan dan perbaikan. Satu contoh misalnya kita belum mempunyai rumah sakit tipe A seperti di Bandung. Nah, orang Bandung Barat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bagus dan murah ya kan lari ke Hasan Sadikin, lari ke Cibabat. Nah, Bandung Barat ini kan potensinya besar. Ya, lahannya pun masih luas. Lahannya luas, anggarannya bisa kita cari kan gitu. Dan saya punya cita-cita membangun rumah sakit tipe A di Bandung Barat. Yang kedua dari sisi pendidikan, ya kita harus akuin di wilayah selatan, ya kan di wilayah Saguling, di wilayah Cikalong, ya pendidikan di Bandung Barat ini masih sangat ya dalam tanda kutip ya masih rendah gitu kan. Tetapi kita akan berusaha bagaimana bisa membuat sebuah program memberikan semacam stimulus beasiswa bagi yang ingin dari SMA, kuliah sampai S2. Karena pendidikan itu akan menunjang daripada peningkatan SDM untuk kesejahteraan masyarakat. Itu paling penting gitu. Terus dari sisi agamis, Bandung Barat ini adalah wilayah yang cukup religius. Banyak cukup pesantren agamis. begitu ya. Ya, pesantrennya banyak. Nah, tetapi mungkin pemerintahan itu kebanyakan lebih fokus hibahnya itu bantu masjid. Saya sepakat, masjid tetap dibantu, pesantren tetap dibantu. Tetapi keimanan dan ketakwaan dalam tanda kutip itu dari sisi edukasi keagamaan, selama ini kan banyak ustadz ya, yang belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah. Tetapi dia sudah menceritakan kondisi Mekah dan Madinah. Contoh, kalau kamu nanti salah minum teh, nanti di sana juga akan salah minum teh, misalnya nih. Padahal dianya sendiri belum pernah ke Mekah, belum ke Madinah. Nah, kalau saya jadi bupati, saya punya program unggulan. Saya akan memberangkatkan jemaah umroh 1.000 orang
gratis setiap tahun. Nah, itu dia. Jadi 5 tahun itu 5.000 mau saya berangkatkan selama saya jadi bupati kalau saya dipercaya oleh rakyat Bandung Barat. 5.000. Kita pindah ke Bandung Barat boleh? Nanti kita umroh. Sama Kang Pamriyadi. Jadi itu salah unggulan satu. ya Kang ya? Itu salah satu unggulan mungkin secara dipublish di Indonesia mungkin baru saya yang berani betul. menyampaikan seperti ini. Nah, pasti bertanya, loh Tapi ini luar biasa loh Kang, kalau dilihat dari modalnya begitu ya. 1.000 orang kali barangkali hitung aja 30 juta berapa Kang? Nah, kalau setahun Kang. Kalau untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan 30 miliar itu kecil dibandingkan dengan APBD Bandung Barat yang 3 triliun lebih. Nah, manfaatnya banyak ketika 1.000 orang itu kita berangkatkan, mereka mendapatkan wawasan di sana, berdoa penambahan gitu di sana, keagamaan di Mekah dan di Madinah, ketemu dengan orang-orang yang lebih sohih di dalam keagamaan. Ketika dia pulang mengajar lagi siswa-siswa, oh begini loh di Mekah tuh, oh begini loh tawaf itu, oh begini loh syar'i itu, oh begini tahallul itu. Jadi dia mengajarkan itu dia sudah praktek, gitu loh. Jangan katanya, cek dan sebagainya, gitu. Jadi saya tujuan saya seperti itu. Dan saya yakin ini adalah program yang akan didukung oleh para ulama. Betul. Dan setuju sekali. ya karena apa? Karena kecil 30 miliar, nggak besar. 5 tahun, 5.000 berarti Kang ya, memang 150 miliar luar biasa Kang. dibandingkan dengan 15 triliun. Tapi ini cita-citanya mulia Kang, didoakan oleh para ustadz, para ulama begitu ya, yang juga artinya begitu Kang Pam ini juga apa ya, menyasar ke agama itu betul begitu Kang, ke arah agama. Kemudian juga pendidikan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat. Nah, termaju. Secara wilayah memang Kabupaten Bandung Barat ini sendiri luas begitu Kang. Dibanding kota Cimahi saja mungkin ya, dari ujung di Lembang di utara, ke selatannya Cililin, kemudian juga Gunung Halu, ke sananya mungkin perbatasan Cianjur begitu ya. Di sana sebetulnya Bandung Barat itu punya stasiun kereta api cepat. Tetapi kan bukan program Bandung Barat, program nasional. Nah, kalau saya jadi bupati, ya infrastruktur yang paling utama adalah bagaimana mengakselerasi potensi yang ada di kereta api cepat menjadi potensi lokal. Nah, makanya saya mau membuat terminal bis terpadu tingkat internasional, yang di atasnya tuh bis, di bawahnya itu ada mall. Disitulah kita akan memperlancar akses ekonomi. Misalnya gini, ketika orang turun dari kereta api cepat, ya dia mau ke Garut, tapi dia nggak bawa mobil, ya masa dia harus pakai taksi? Ya pasti dia cari bis dong. Nah, cari bus itu pasti ke jalan tol, kan tidak efisien. Ya, tapi kalau misalnya di depan stasiunnya itu ada terminal bis yang sekarang dalam kondisi kumuh lah, banyak pedagang-pedagang liar, saya bangun sebuah infrastruktur terminal bis yang bagus, yang sehat, kan gitu. Orang ketika nanti turun mau ke Cianjur, mau ke Sumedang atau mau ke Garut, mau kemana, aksesnya itu langsung gitu, tinggal pakai bis atau pakai apa, sehingga roda ekonomi sendiri itu berjalan. Di situ misalnya kita bikin UMKM, bikin kios-kios yang tertata dengan rapi. Nah, itu meningkatkan PAD dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau bicara mengenai potensi di Kabupaten Bandung Barat begitu ya, secara perusahaan sebetulnya banyak Kang ya. Perusahaan, kemudian juga untuk taninya sendiri begitu, dari mulai di wilayah katakanlah Cililin gitu ya. Kemudian juga mungkin ada di Gunung Halu. Ini kebanyakan memang petani-petani yang banyak menghasilkan produk-produk unggulan begitu Kang. Usahanya pun banyak, kemudian juga perusahaan-perusahaan ini antara Cimahi dan Bandung Barat, sebetulnya mungkin Bandung Barat juga lebih banyak punya perusahaan-perusahaan ya banyak. Yang memang SDM-nya pun skalanya nasional Barat, lagi. Betul. Skalanya Artinya nasional. memang pendapatan di Bandung Barat ini lebih dari kota Cimahi. Tuh, kemudian juga sudah jelas begitu ya, wilayahnya pun masih luas, masih bisa dibangun beberapa, entah itu rumah sakit atau mungkin ada mall juga, pusat ekonomi bisa dijalankan di Bandung Barat. Artinya mungkin salah satu hal yang memang menjadi PR berat bagi Kang Pamriyadi ini adalah bisa meningkatkan Bandung Barat ini semakin maju tadi ya, termaju begitu ya. Dan tagline saya kan sehat. Jadi membuat Bandung Barat sehat itu kan ada beberapa aspek. Pendidikannya harus bagus, infrastrukturnya harus keren, ya kan, harus modern, bagus dan sebagainya, mudah.
edukasinya juga tinggi, ya terus keagamaannya juga seimbang Betul. dengan duniawi kan gitu. itu fokus. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana membuat sebuah sarana olahraga yang faktor utama dalam kesehatan itu. Ini kan Bandung Barat belum punya. Oke. Nah, dan penting Bandung Barat itu membangun stadion yang berstaraf pipa, Nah, yang di dalam infrastrukturnya itu juga ada ada diperuntukkan untuk olahraga-olahraga yang lain. Misalnya bisa dipakai untuk jogging track, ya kan, dipakai untuk bulu tangkis, dipakai untuk kolam renang atau misalnya tenis dan sebagainya. Nah, Bandung Barat belum punya itu. oke, kita doakan semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Kang Pamriyadi ini bisa sulit tercapai gitu Kang ya. Meskipun mungkin nanti ketika terpilih pun sebetulnya ada beberapa kendala yang perlu dihadapi ya Kang ya. Begitu banyak masalah begitu ya yang perlu diperbaiki, kemudian juga ada hal juga yang memang harus tetap dijalankan dengan tugas dan tanggung jawab begitu ya. Tapi semoga memang harapan Kang Pamriyadi cita-citanya memuliakan para ustadz, para ulama untuk bisa beribadah di tanah suci ini terlaksana Kang. Ini doanya luar biasa Kang ya. Amin. Terakhir mungkin Kang harapan untuk Bandung Barat sendiri dan harapan untuk PT Arya Puspa. Yang pertama saya tegaskan kepada masyarakat Bandung Barat, ketika saya jadi bupati itu cukup 1 kali, tidak 2 kali. Karena saya sudah punya konsep dan punya punya planning bahwa membangun Bandung Barat cukup 5 tahun. 5 tahun dalam artinya itu bukan sempurna, gitu, tetapi akan membuat sebuah perubahan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ya kan, maupun akses transportasi dan akses jalan. Nah, ini yang paling penting 5 tahun. Harapan saya sih ke depan juga dunia usaha semakin baik kan, juga para pengusaha juga lebih bisa aware terhadap masyarakat khususnya Bandung Barat, ya kan. Pengusaha ini kan perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya kan punya CSR ya. Nah, CSR ini harus betul-betul memang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nah, soal skemanya ya nanti kita bikin setelah saya jadi Bupati Bandung Barat. Nah, itu kan Itu tadi utamanya. ya kalau misalnya kalau saya misalnya berbusa-busa berbicara tanpa ada kekuasaan yang saya pegang, regulasi yang saya pegang, dan saya nggak jadi bupati, ya susah juga. Makanya kalau rakyat Bandung Barat ingin mempunyai pemimpin yang visi misinya seperti yang saya sampaikan, ya pilihlah Pamriyadi. Nomornya belum ya, nomor 1, 2, 3 belum ya. Baik, semoga terlaksana Kang Pamriyadi. Doa saya semoga Bandung Barat juga semakin maju, semakin berkembang, tingkat pendidikan, kemudian juga ekonominya juga semakin tinggi lagi, gitu ya. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita seorang Pamriyadi ini bisa terlaksana di 2024 hingga 2029. Selamat berjuang Kang Pamriyadi. Rakyat Bandung Barat mendoakan semoga terpilih. Amin. Amin. Baik, hatur nuhun sudah bersama kita di Inspirasi Tokoh PJ TV. Semoga inspirasinya juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, di mana tentunya banyak pengalaman yang saat ini kita dapatkan dari seorang Pamriyadi, dari mulai usaha kecil hingga punya dua cabang begitu ya. Kemudian juga saat ini berkarir, berkiprah di dunia politik yang tidak main-main, memang turut maju di bursa pemilihan calon Bupati Bandung Barat. Kemudian juga organisasinya juga banyak sekali, bahkan tidak hanya berkomunikasi di wilayah Indonesia tapi juga tingkat internasional. Hatur nuhun Kang Pamriyadi sudah bersama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Ganjar Pamungkas juga pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati pemirsa PJ TV. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kan minum dulu.